Inilah rekam kamera pengawas saat kedua pencuri laptop masuk ke dalam komuter lain yang sedang keadaan kosong di stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat. Salah satu pelaku kemudian melihat sebuah tas berisi laptop yang diduga tertinggal pemiliknya di tempat penyimpangan barang. Bukannya mengembalikan laptop, pelaku justru menjualnya di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Mendapat laporan, polisi unit Reskrim Polsek Tambora bergerak cepat dan berhasil menangkap kedua pelaku di rumah kontrakan di kawasan Stasiun Manggarai dan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen memang kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 tahun. Jadi ketika kereta kosong, korban lupa membawa tasnya. Lalu untuk kedua kedua pelaku memasuki gerbong kereta dan melihat kesempatan ketika ada tas yang tertinggal. Memang kedua orang pelaku ini memang biasa mengambil barang-barang penumpang juga yang tertinggal atau gimana Pak Kani? Untuk pengakuan pelaku sendiri, mereka baru melaksanakan aksinya sebanyak 5 kali dengan modus yang sama. Jadi untuk J dan DM ini berprofesi sebagai pengamen yang suka menaiki kereta, menumpang kereta, dan ketika melihat ada kesempatan melaksanakan aksinya. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Seorang kurir, Y, 24 tahun, terlibat cekcok dengan pria penerima paket PP di pinggir jalan Desa Ngunut, Dander, Kabupaten Bojonegoro. Diduga cekcok dipicu kesalahpahaman saat komunikasi melalui aplikasi pesan di mana kurir mengkonfirmasi pengiriman paket dengan pembayaran di tempat senilai Rp85.000. Saat kejadian, warga berusaha melerai keributan. Korban pun menderita luka gores di bagian leher akibat cakaran pelaku. Meski sempat didamaikan ketua RT setempat, korban memilih melaporkan kasus ini ke Mapolsek Dander. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengharapkan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Korban dan terlapor diminta untuk sama-sama menahan diri dan saling menghargai. Keributan antar supporter timnas Indonesia ini terjadi di ring luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa malam. Keributan terjadi usai wasit meniup peluit panjang yang menandakan berakhirnya pertandingan dengan skor 0-1 untuk Vietnam. Kekalahan timnas Garuda pada laga final Piala AFF U23 melawan Vietnam diduga menjadi pemicu keributan antar supporter yang diawali saling lempar flare dan ejek berlanjut baku hantam. Polisi bergerak cepat mengendalikan situasi sebelum keributan meluas. Sedikitnya 22 orang diduga terlibat keributan diamankan polisi. 2 orang terluka, 1 diantaranya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga kini, 22 supporter masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Inilah rekam kamera pengawas saat kedua pencuri laptop masuk ke dalam komuter lain yang sedang keadaan kosong di Stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat. Salah satu pelaku kemudian melihat sebuah tas berisi laptop yang diduga tertinggal pemiliknya di tempat penyimpangan barang.
Bukannya mengembalikan laptop, pelaku justru menjualnya di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Mendapat laporan, polisi unit Reskrim Polsek Tambora bergerak cepat dan berhasil menangkap kedua pelaku di rumah kontrakan di kawasan Stasiun Manggarai dan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen memang kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 tahun. Jadi ketika kereta kosong, korban lupa membawa tasnya. Lalu untuk kedua pelaku memasuki gerbong kereta dan melihat kesempatan ketika ada tas yang tertinggal. Memang kedua orang pelaku ini memang biasa mengambil barang-barang penumpang juga yang tertinggal tuh gimana Pak Kanit? Untuk pengakuan pelaku sendiri, mereka baru melaksanakan aksinya sebanyak 5 kali dengan modus yang sama. Jadi untuk J dan DM ini berprofesi sebagai pengamen yang suka menaiki kereta, menumpang kereta, dan ketika melihat ada kesempatan melaksanakan aksinya. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Seorang kurir, Y, 24 tahun, terlibat cekcok dengan pria penerima paket PP di pinggir jalan Desa Ngunut, Dander, Kabupaten Bojonegoro. Diduga cekcok dipicu kesalahpahaman saat komunikasi melalui aplikasi pesan di mana kurir mengkonfirmasi pengiriman paket dengan pembayaran di tempat senilai Rp85.000. Saat kejadian, warga berusaha melerai keributan. Korban pun menderita luka gores di bagian leher akibat cakaran pelaku. Meski sempat didamaikan ketua RT setempat, korban memilih melaporkan kasus ini ke Mapolsek Dander. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengharapkan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Korban dan terlapor diminta untuk sama-sama menahan diri dan saling menghargai. Keributan antar supporter timnas Indonesia ini terjadi di ring luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa malam. Keributan terjadi usai wasit meniup peluit panjang yang menandakan berakhirnya pertandingan dengan skor 0-1 untuk Vietnam. Kekalahan timnas Garuda pada laga final Piala AFF U23 melawan Vietnam diduga menjadi pemicu keributan antar supporter yang diawali saling lempar flare dan ejek berlanjut baku hantam. Polisi bergerak cepat mengendalikan situasi sebelum keributan meluas. Sedikitnya 22 orang diduga terlibat keributan diamankan polisi. 2 orang terluka, 1 diantaranya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga kini, 22 supporter masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.